Presiden telah menjatuhkan pilihan kepada Bambang Susantono dan juga Doni Rahayu yang akan menjadi duet untuk memimpin Ibu Kota Negara Nusantara. Penunjukan ini telah sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 yang menyatakan bahwa posisi Kepala IKN setara dengan posisi Menteri, yang artinya Presiden memiliki hak prerogatif untuk menunjuk, mengangkat, hingga memberhentikan setelah berkoordinasi dengan DPR. Bambang Susantono dan Doni Rahayu akan menjabat selama 5 tahun ke depan terhitung setelah tanggal pelantikan dan nantinya akan dapat menjabat kembali dengan masa jabatan yang sama. Namun memang tidak tertulis secara detail di dalam undang-undang apakah jabatan ini dapat diemban selama 2 periode saja atau memiliki kekhususan tersendiri dalam hal masa jabatan. Lalu apa saja yang menjadi hak dan juga kewenangan dari Kepala IKN dan juga Wakil Kepala IKN dalam mengelola wilayahnya? Setidaknya ada 5 hal yang diatur di dalam Undang-Undang IKN. Yang pertama, menetapkan lokasi pengadaan tanah di wilayah IKN. Yang kedua, memberikan persetujuan hak atas tanah di wilayah IKN. Dan yang ketiga, mengelola keuangan negara dalam rangka persiapan, pembangunan, hingga pemindahan ibu kota. Dan yang keempat, menyelenggarakan pemerintahan. Dan yang kelima, menyusun rencana kerja, anggaran, hingga pendapatan di wilayah ibu kota negara itu sendiri. Kelima hal ini nantinya akan diturunkan secara detail di dalam peraturan presiden, karena memang di dalam Undang-Undang IKN pasal 11 ayat 1 dinyatakan bahwa seluruh struktur organisasi, tata kelola, hingga tugas dan wewenang ini akan diatur di dalam peraturan presiden. Jadi pertanyaannya, kapan presiden akan mengeluarkan perpres agar Kepala IKN dan juga Wakil Kepala IKN dapat langsung bekerja? Tenaga ahli utama kantor staf Presiden, Ali Mokhtar Ngabalin menyebut, 5 perpres akan terbit bertahap hingga bulan April mendatang untuk menjadi landasan teknis bagi kepala dan wakil otorita IKN dalam membangun ibu kota Nusantara. 5 perpres yang terbit lebih dahulu itu kan umpamanya seperti peraturan presiden tentang susunan dan tata cara penyelenggara pemerintahan di daerah khusus ibu kota Nusantara, perpres tentang pembangunan pemindahan ibu kota negara, kemudian perpres tentang perincian rencana induk ibu kota negara yang dalam Undang-Undang IKN itu kan kalau di pasal 7 ayat 4 itu kan jelas dikemukakan. Begitu juga termasuk peraturan presiden tentang rencana tata ruang KSN-nya di ibu kota Nusantara yang disinggung juga kalau setelah pasal itu dilihat di pasal 15 ayat 2 di Undang-Undang IKN. Pakar hukum tata negara dari Universitas Gadjah Mada, Yance Arizona menilai, konsep daerah khusus dengan status badan otorita dan juga kewenangan tugas yang diemban oleh Kepala Otorita IKN sesuai dengan Undang-Undang Ibu Kota Negara. Namun, konsep ini tidak didesain sebagai unit pemerintahan yang demokratis seperti kepala daerah lainnya. Tidak ada DPRD, Kepala IKN dan Wakil IKN yang tidak dipilih oleh rakyat dalam pemilu, hingga penilaian subjektif Presiden. Hal-hal inilah yang akan menjadi tantangan tersendiri bagi keberlanjutan Bambang Susantono dan Doni Rahayu dalam membangun mega proyek daerah khusus Ibu Kota Negara Nusantara. Tapi ini menurut saya ini juga agak berisiko juga ya, apalagi kalau kita lihat di dalam Undang-Undang IKN, kepala dan wakil ini yang baru dilantik, ini sewaktu-waktu sebenarnya bisa aja dia diberhentikan oleh Presiden. Nah, kita perlu memikirkan juga soal keberlanjutan ya. Belum tentu nanti ketua dan wakil yang sudah terpilih sekarang, meskipun di dalam Undang-Undang IKN itu diberikan waktu 5 tahun, akan betul-betul akan bisa menyelesaikan masa jabatannya di dalam 5 tahun. Karena itu sangat bergantung dari penilaian Presiden. Nah, padahal kita juga perlu mempertimbangkan aspirasi publik yang ada di sana, di wilayah IKN itu. Di wilayah IKN itu juga ada masyarakat yang diatur ya, yang hak-hak mereka itu akan terkena dari pelaksanaan tugas yang diselenggarakan oleh otorita IKN. Meski keputusan Presiden memilih kepala dan wakil badan otorita mendapat apresiasi karena jauh dari partisan partai politik, Yance Arizona menyebut pemerintah harus tetap transparan dalam proses pembangunan. Terlebih agenda pemindahan ibu kota akan dilaksanakan tahun 2024 mendatang. Ausrion Dholu, Robin Kitt, Jakarta.